Alhamdulillah kita sehat semua ya Bu ya. Nah, hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama bahwa kita akan melaksanakan supervisi akademik di kelas ya Bu ya. Nah, sebelum kita masuk ke observasi kelas nanti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini ya Bu ya. Nah, kita ingin tahu tujuan pembelajaran yang materi Ibu sampaikan hari ini apa nanti. Kemudian area pengembangan yang akan kita capai, yang Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran nanti itu apa. Kemudian strategi apa yang Ibu persiapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Itu saja nanti Bu ya. Jadi silakan isi, nanti baru kita observasi ke kelas. Iya, bisa aja ya. Semua siap. Kita belajar menghadap kedua. Mulai. Doa selesai. Ini salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat ya hari ini belajarnya. Sebelum kita mulai, Bu absen dulu ya. Abi Dwi Saputra. Alfa. Andika. Andi Sarif. Atika, Benito, Bianca, Desi, Detan, Elianti, Firdaus, Sakir, Fitri, Indah, Irfan, Kaiwa, M. Alif, M. Raihan, Mahira, Martinus, Meoka, Muhammad Rehan. Ini datang ke kelas. Semangat, Madam? Sebelum kita mulai belajar, silakan simpan yang tidak kita kebenaran kalau belajar, segala macamnya kalau simpan biar fokus untuk belajar. Ngantuk ya? Ngantuk nggak? Ya. Sebelum kita belajar, kita akan membakar semangat kita dulu. Silakan berdiri. Kan dari pagi tadi aktivitas kan, belajar dari pagi sampai siang hari ini mungkin sudah jenuh ngantuk segala macam. Pegang mungkin nulis tugas dari tadi. Kita olahraga dikit, semacam biar tidak ngantuk. Saya akan menyanyi sedikit, akan komentari suara saya disumbang. Tapi fokuslah ke gerakan yang akan kita lakukan. Ya, tangannya di atas. Saya akan nyanyi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Begitu juga nanti untuk kaki. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Ya, biar kita semangat tidak ngandur. Bisa ya? Cukup saya yang menyanyi, kamu yang bergerak. Ya, karena saya sudah terlalu banyak bergerak hari ini. Yuk, kita mulai. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Terlalu mendalami perannya, jogetnya kayak gini. Sudah tidak suntuk, tidak ngantuk, silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita belajar hari ini, saya akan memberitahukan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Harapannya melalui pembelajaran hari ini, kamu bisa mengetahui, menganalisis, dan ibaratnya mengenali ragam gejala sosial yang ada di sekitar kita.
beragam gejala sosial. Sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Karena diskusi kelompoknya sudah selesai, demi menjaga ketentraman dan kenyamanan belajar, handphonenya kembali disimpan. Karena kan sudah selesai diskusi kelompok. Kalau sudah, kita akan mulai presentasi kelompoknya. Siapa yang bersedia untuk maju duluan presentasi kelompoknya? Oke, silakan kelompok ini maju. Kelompok 4 ya kelompoknya ya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang penyimpangan sosial, yaitu tawuran antar sekolah atau sesama pelajar. Tawuran pelajar adalah sebuah perilaku yang melibatkan beberapa individu atau secara bersama-sama, di mana terdapat kelompok yang bersama-sama menjadi pelaku untuk mendapatkan kekuasaan yang mereka inginkan. Terdapat pula faktor dari tawuran antar sekolah atau sesama pelajar, yaitu 1. Tekanan antar pelajar atau 2. Kontrol diri. 3. Emosi remaja yang masih menggebu-gebu. 4. Ingin terlihat keren atau haus validasi. 5. Pengawasan yang kurang. Dampak terjadinya tawuran. Pertama, dalam menekan tawuran pelajar dapat reputasi dan keselamatan individu. Eksternal tawuran pelajar dapat mengancam keamanan masyarakat serta menunjukkan rasa kebersamaan dan solidaritas lingkungan sosial. Cara mengatasi: 1. Membuat peraturan sekolah yang tegas. 2. Membentuk pendidikan atau sosialisasi anti tawuran. 3. Berkolaborasi belajar bersama antar sekolah. 3. Menurunkan diksi dan ego. Sekian presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya, silahkan. Ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak, ibu yang bertanya sama kalian. Kami aja bertanya. Ada yang bertanya? Tentang materi yang kasus yang teman kamu dapatkan, yaitu tentang tawuran antar pelajar atau antar pelajar. Itu salah satu bentuk penyimpangan sosial yang didapat. Kamu kan berbeda-beda kasus yang kamu peroleh. Nah, apakah ada kemiripan faktor penyebabnya? Ada kemiripan faktor penyebabnya? Ada, yaitu lingkungan pertemanan, ya pergaulan. Lingkungan kita bersosialisasi juga akan pengaruh terhadap pembentukan karakter diri. Ya, anak-anak yang masuk ke dalam pelaku penyimpangan sosial bentuknya tawuran tadi, apakah anak-anak yang pergaulannya luas atau anak-anak yang tidak memiliki teman? Yang punya pergaulannya luas, yang punya banyak teman. Maka di situ ada poinnya lagi, ada sisi negatif. Berarti kita harus pintar memilih teman. Kita memang harus berteman dengan siapa saja, tapi kita harus selektif untuk menjadi teman baik kita yang mana. Ya, ingatlah, orang yang berpotensi untuk merusak kamu, menjatuhkan kamu adalah orang-orang terdekat kamu. Jangan mau diajak-ajak oleh teman kamu untuk ikut gak tawuran. Biasanya karena apa? Ajakan teman. Tadinya saya tidak mau ikut tawuran, tapi karena ajakan teman jadi ikut. Jadi tergiur. Karena apa? Biasanya kalau orang-orang yang melakukan tawuran tadi di dalam lingkungan pertemanannya, dia akan lebih disegani karena dianggap lebih bukan keren. Kalau dia menganggap diri dia keren, tapi kalau orang lain menganggap dia itu anak nakal, jadi dijauhi. Itu dampaknya terhadap diri sendiri, terhadap lingkungannya juga menjaga apa? Nama baik sekolah juga dirusak.
dirusak. Bukan hanya nama baik sekolah, tapi juga nama baik keluarga. Kalau kamu tawuran, nanti ditangkap sama polisi, masuk ke polisi, panggil orang tua, tetangga kamu tahu, nanti pasti akan ya. Kalau istilah anak zaman sekarang tuh bakal digibahin sama tetangga-tetangga kamu. Ya di-review sama tetangga-tetangga kamu. Oke, ada lagi? Tidak? Cukup? Terima kasih kelompok 4, silakan duduk kembali ke tempat. Setelah tadi dari paparan teman-teman kamu yang maju tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor penyebab bisa terjadi penyimpangan sosial. Yaitu apa? Tadi mungkin perubahan nilai dan norma secara tiba-tiba. Ya, mungkin aturan yang berubah secara tiba-tiba pasti akan mempengaruhi terhadap disiplin dan tertib sosial seseorang. Maka ada salah satu yang tadi disebutkan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah membuat peraturan sekolah yang keras tegas. Dengan harapannya siswa akan takut melakukannya. Bukan hanya aturan yang tegas, tapi sanksi juga harus tegas. Kadang aturan udah banyak, tapi pada saat seseorang melanggar cuma sebatas itu, tidak ada sanksi yang membuat orang itu takut atau jerah untuk melakukan sesuatu hal yang menyimpang lagi. Kalau sanksinya berat, pasti dengan sendirinya kita akan takut melakukannya. Ya, ada dampak, ada faktor. Itu untuk hari ini. Ada yang ingin tanyakan atau ada yang masih belum paham tentang penyimpangan sosial? Tidak. Ada yang ini? Yang bentuk campuran. Oke, tadi masuk ke dalam ini ya. Bentuk penyimpangan sosial yang ketiga yaitu campuran. Ya, bentuk penyimpangan sosial yang campuran ini maka ada individu dan kelompok di dalamnya. Namanya campuran. Maka kolaborasi antara individu dan kelompok. Pelakunya individu, tapi dampaknya juga membawa identitas kelompoknya. Contoh yang kita bilang tadi, seorang teroris. Teroris itu yang melakukan sendiri, bom bunuh diri. Saya melakukan bom bunuh diri itu sendiri, tidak bawa kawan. Ya, tidak bawa satu RT. Maka saya individunya nih. Maka saya individunya. Pada saat saya melakukan itu, identitas kelompok saya juga akan berpengaruh. Yaitu apa? Agama. Karena teroris tadi dekat hubungannya dengan agama. Yang disalahin pasti agama. Padahal bukan agamanya yang salah, tapi oknumnya. Kenapa orang mau jadi teroris? Kenapa orang mau melakukan bom bunuh diri? Karena dibayar mahal. Mungkin dia sedang mengalami permasalahan hidup, yaitu di bidang ekonomi. Kalau orang mengalami permasalahan hidup, biasanya pemikirannya itu kacau, tidak stabil, mudah mudah dihasut. Ya, mudah dihasut sama omongan-omongan orang. Jangankan setan, omongan-omongan orang. Oh, mungkin itu ya setan yang dalam bentuk omongan orang tadi. Ya, kamu akan saya iming-imingi, kamu akan saya cuci otaknya. Cuci otak di sini bukan artian saya kasih rinso otak kamu, tidak. Saya belah kepala, masuk rinso, aduk-aduk, bukan. Tapi apa? Melalui omongan-omongan yang ibarat menjanjikan. Ya, kalau kau ikut aku, nanti akan aku memberikan kompensasi seperti ini. Dijanjikan sesuatu hal yang baik, dicuci otaknya, dicuci pemikirannya. Maka seseorang tadi akan terpengaruh karena terdoktrin omongan-omongan yang bawa dia tadi. Nah, orang pelaku bom bunuh diri ini biasanya akan diberikan kompensasi dalam bentuk uang ke keluarganya. Kenapa itu diberikan? Agar keluarga tidak menuntut. Saya melakukan bom bunuh diri, saya dikasih ibarat ke keluarga saya banyak 500 juta. Keluarga saya dikasih duit itu bukan secara cuma-cuma, tapi itu adalah salah satu trik biar keluarga keluarga pelaku tadi tidak menuntut saya. Kan sudah dikasih duit kompensasi, makanya tidak tidak dituntut. Yo, kenapa masih ada ribut? Apakah kamu ngantuk lagi biar kita joget? Ya, ngantuk ya.
berantem? Enggak. Jadi kenapa berisik? Ya, kita kan hidupnya bersosial, kita hidupnya berdampingan dengan orang lain. Maka jangan mengganggu ketentraman yang ada di sekitar kita. Harus sedikit melakukannya. Terus ada lagi yang mengalami perubahan di dalam dirinya setelah proses pembelajaran ini berlangsung. Ya, harapannya kamu bisa tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Kalau kamu melakukan sesuatu yang salah berarti tidak sesuai dengan norma dan nilai, maka kamu dikatakan si pelaku penyimpangan sosial. Tidak harus kamu membunuh dulu maka kamu dikatakan melakukan penyimpangan sosial. Kamu terlambat masuk aja itu sudah melakukan penyimpangan sosial, di mana kamu sudah tidak tertib sosial. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya yaitu di hari Rabu depan ya. Ya, Rabu depan. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat, bahagia, tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ketua kelasnya mana dulu ya? Tidak? Oh masih di situ. Boleh, silakan disiapkan. Semua siap. Bisa. Selamat siang, Bu. Ya, sampai ketemu lagi di Selamat siang Bu Devi. Selamat siang, Ibu Emma. Apa kabarnya hari ini? Baik, bagaimana kabar Bu Emma? Alhamdulillah baik, sehat ya. Sehat. Saya lihat ceria sekali sepertinya. Harus Semangat ya Bu. semangat, harus tetap semangat apapun keadaannya. Nah, tadi kan kita sudah observasi kelas ya. Di situ Ibu sudah mengajar kelas fase E yang sesuai dengan sepakatan kita kemarin ya. Bagaimana tadi? Menurut Ibu Devi, bagaimana perasaannya setelah Ibu mengajar hari ini? Ya, saya mengalami perubahan di dalam mengajar sebelum dan sesudah Ibu melakukan coaching terhadap saya. Sebelumnya terima kasih karena berkat coaching Ibu, saya mengalami perubahan-perubahan di dalam proses belajar mengajar di kelas, di mana yang tadinya saya kurang memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya jadi lebih memahami. Ada beberapa hal-hal kecil yang mungkin selama ini saya anggap sepele, tapi itu berakibatnya berpengaruh besar terhadap proses pembelajaran di kelas. Contohnya mungkin selama ini saya tidak menerapkan yang adanya ice breaking. Nah, karena kemarin Ibu coaching, Ibu bilang masukkan ice breaking biar nanti anaknya tidak ngantuk. Seperti yang kita ketahui jam saya kan jam-jam rawan nih Bu ngajarnya. Jam anak ngantuk, jam anak sudah gerah. Karena ada ice breaking tadi, anak semangatnya jadi lebih terbangun. Pada saat proses pembelajaran juga saya jadi lebih memikirkan atau gini, selama ini proses pembelajaran mungkin banyak berpusat sama guru. Setelah melakukan coaching kemarin terbalik, sudah berpusatnya kepada siswa. Jadi saya mungkin tidak terlalu banyak ambil peran karena biar siswa menentukan konsepnya sendiri. Saya cuma sebagai fasilitator. Ada banyak hal yang mungkin selama ini ternyata ini ya efeknya. Mungkin kalau orang lihat aku sih cuma ice breaking, ternyata efeknya luar biasa. Terus ada juga perubahan-perubahan yang saya lakukan di kelas. Saya lebih memikirkan media pembelajaran yang lebih interaktif biar siswa juga terbangun semangat untuk belajarnya dan membangun rasa ingin tahu lebih di dalam diri siswa. Jadi yang selama ini mungkin saya temukan yang aktif cuma 1-2 orang, tapi seperti kita lihat kemarin lebih dari separuh malah yang antusias belajarnya untuk mengikuti kemarin. Terima kasih Bu Emma atas coachingannya kemarin. Siap, Bu. Saya jadi mengalami berubah di dalam proses pembelajaran. Saya jadi lebih merasa lebih berkualitas sebagai guru dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu refleksinya ya Bu ya. Iya, Ibu. Ya, terkait dengan kegiatan pembelajaran di situ kan ada Ibu masukkan tentang
diferensiasi, Ya. kemudian ada budaya positif, ada kompetensi sosial emosional. Itu bagaimana menurut Ibu tadi? Memang memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kesiapan anak dalam belajar, apalagi kayak yang Ibu bilang, yang mengatur emosional anak, jam-jam rawan ngantuk, yang anak baru manggil namanya nanti dia langsung naik darah. Jadi seperti trik yang Ibu ajarkan kemarin, suruh tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Ya, itu sungguh merasakan, saya lihat di anak itu, jadi dia lebih bisa kontrol emosinya, kesiapan belajar mulai dari tempat duduk segala macam. Saya merasakan itu yang saya bilang tadi, halnya sederhana tapi efeknya luar biasa terhadap kesiapan anak di dalam kelas. Iya, iya. Kemudian ya ketika diferensiasi tadi saya juga lihat ada pengelompokan ya. Nah itu gimana menurut Ibu, sudah berjalan belum pembelajaran diferensiasinya di situ? Dari beberapa kelompok yang saya bentuk memang belum 100% berjalan, tapi sudah 90% itu udah berjalan sesuai dengan yang Ibu ajarkan kemarin. Mungkin faktor jam belajar saya di jam mau pulang, jadi dia bentar nih jam kapan selesai, tapi sudah 95%-nya sudah berdiferensiasi mereka di dalam kelompok. Oke, nah itu setelah mendapatkan seperti itu, kira-kira untuk mengatasi hal yang seperti itu, apalagi di jam yang rawan gitu ya, kemudian untuk bagaimana supaya nanti berdiferensiasi, kira-kira solusinya menurut Ibu Devi seperti apa? Mungkin belajar dari hari ini yang terjadi di kelas, saya melihat beberapa kekurangan-kekurangan yang tidak tercover selama proses pembelajaran. Masih ada juga 1-2 siswa yang itu tadi tidak berdinamika di dalam kelompoknya, tidak berproses di dalam kelompoknya. Seiring tadi berjalannya diskusi kelompok, saya mengamati kenapa ini bisa terjadi. Pada saat melakukan pendekatan terhadap anak, ternyata anak ini lapar karena sudah sore. Anak ini lapar, anak ini sudah mengantuk. Maka itulah mungkin yang harus dibenahi, kesiapan anak di dalam mau belajar tadi. Apakah saya tidak menanyakan itu, apakah dia lapar, yang belum sempat makan siang, mungkin entah uang jajannya tidak ada atau dia tidak bawa bekal. Itu yang saya tidak tanyakan tadi. Untuk kedepannya mungkin untuk pembelajaran sebelum saya mulai, itu akan saya tanyakan dulu, karena perut lapar akan pengaruh terhadap proses belajar anak. Anak tidak konsentrasi belajar karena perutnya keroncongan. Jadi itu mungkin karena jam terakhir tadi Bu, cuaca sekarang lagi panas-panasnya. Ya, cuaca lagi panas-panasnya, sementara di dalam kelas tidak ada pendingin ruangan. Mungkin besok sebelum mulai saya akan anjurkan untuk membuka jendela biar ada angin yang masuk ke dalam ruangan kelas. Berarti untuk membuat kenyamanan Iya, dulu. kenyamanan dulu. Ini kan hubungannya dengan ketika sebelum belajar itu kan kita harus melakukan diagnostik awal untuk Kenyamanan yang non kesiapan. kognitif ya, selain kognitif gitu ya Bu ya. Ya tadi saya juga lihat itu sudah ada yang Bu lakukan di situ. Tapi untuk kedepannya mungkin ditingkatkan lagi ya sudah tahu permasalahannya dan itu juga bisa mengungkapkan solusi-solusinya. Nah setelah begini, bagaimana rencana tindak lanjut Ibu ke depannya setelah kita melakukan refleksi pembelajaran hari ini? Ada rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa Ibu? Ya, saya berharap ke diri saya sendiri Ya. bahwa perubahan ini tidak saya lakukan hanya pada saya mau di coaching, Oke. tapi ini berlanjut untuk ke depannya lagi. Dan saya juga minta tolong sama Bu Emma, tolong dampingi saya untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam proses belajar nanti di kelas, biar saya semangat lagi menggebu-gebu. Jangan sampai semangat saya cuma sebentar Ibu tapi jangka panjang bisa saya terapkan hasil dari coachingan ini. Jangan hanya saya pakai cuma mau di coaching doang, tapi untuk kemudian hari juga saya terapkan di kelas biar tetap saya menjadi guru yang
meningkatkan potensi dan kualitas diri di dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, jadi saya jangan bosan, jangan jangan Siap. Ini ya Bu, merasa terbebani apabila nanti saya sering menghubungi Ibu untuk menanya pembelajaran yang interaktif seperti apa, mungkin entah itu media pembelajaran yang akan saya gunakan cocok atau tidak. Ke depannya kita akan sering ngobrol untuk proses pembelajaran di kelas. Jangan kapok ya Ibu. Ya, siap. Berarti ini kan ada rencana lanjut ke depan Iya. yang untuk lebih meningkatkan ya Bu ya. Ya, tentu saya sebagai mitra Ibu ya, saya bukan menggurui tapi kita sebagai mitra Sama-sama bekerja belajar. sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak murid kita gitu ya. Nah, nanti saya juga ingin melihat setelah Ibu menerapkan perubahan-perubahan di situ, misalnya Ibu sudah melakukan inovasi pembelajaran seperti media pembelajaran yang Ibu katakan tadi, kemudian ada apa? Mungkin mengkondisikan anak seperti apa. Nah, setelah Ibu menerapkan itu, saya ingin nanti Ibu bercerita kembali kepada saya apa yang terjadi lagi perubahan setelah itu gitu ya. Siap Bu. Ya, jadi kapan lagi kita akan ngobrol ini? Kapan akan Ibu laksanakan itu dulu? Karena ini kan sudah mau libur kita, Iya. nanti ini untuk persiapan saya di tahun ajaran baru. Nah, jadi waktunya kan cukup panjang untuk saya mempersiapkan, harapannya lebih berkualitas lagi dari yang sudah saya siapkan kemarin. Oke. Ya, tanpa bimbingan Ibu mungkin saya tidak bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih baik lagi, maka saya minta tolong di coaching terus ya Bu. Jangan Siap. kapok. Oke, berarti nanti kita akan mengagendakan Mengagendakan. kembali ya percakapan dan diskusi kita ini lebih lanjut ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah saya akan ada nggak perubahan yang tadinya mungkin merasa seperti apa setelah saya melakukan coaching seperti ini, apa yang Ibu rasakan? Satu hal yang saya rasakan yang sangat jelas itu saya lebih bersemangat pada saat mau masuk kelas. Karena ada sesuatu hal yang baru yang saya terapkan di kelas. Jadi saya antusiasnya tinggi. Berhasil lah. Berhasil lah. Gitu ya. Apa yang sudah saya siapkan ini kira-kira bisa saya terapkan atau tidak. Jadi saya lebih semangat pada saat mau ajar ke kelas. Kalau kemarin, aduh, jam terakhir, jam rawan. Kalau sekarang, so, situ bunyi bel, rasanya pengen cepat langsung menuju ke kelas. Alhamdulillah, berarti ada semangat baru Semangat ya Bu. baru. Ya, semoga ini bisa terus bertahan dan berlanjut ya, Bu. Bertahan. Ya. Jadi kita bertemu kembali nanti setelah Ibu melakukan penerapan perubahan yang akan Ibu lakukan, kemudian kita akan berdiskusi kembali. Ya, saya tunggu itu Bu ya. Iya. Hubungi saya lagi ya. Masih nomor yang lama kan Ibu? Oke Bu Devi, untuk hari ini saya rasa cukup sekian dulu ya coaching dari kita. Ya, saya akan menunggu kabar dari Ibu untuk melakukan coaching berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama Ibu. Selamat siang. Selamat siang.